Baiklah, pada kesempatan ini kita mengulang kembali, mengkaji kembali, mengkoreksi kembali bacaan Al-Quran kita. Untuk mengawali, mari kita bersama-sama baca surah Al-Fatihah. Tapi bacanya jangan ala kadarnya ya. Tajwidnya benar-benar dipraktekin. Ustaz contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu ya lagunya ya. Dimulai dari ta'awud semuanya 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mic-nya diangkat biar suaranya terdengar. Nah, diangkat. Yep. Silakan. Ya, bareng. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah setelah kita membaca surah Al-Fatihah, kita membaca juz 5 surah An-Nisa ya, Imam ya. Ayat ke berapa Imam? 127. Insyaallah di ayat itu banyak gunnah ya. Nun sukun atau tanwin ya. Insyaallah ya Imam ya. Namun sebelum dibaca, Ustaz akan menyampaikan sedikit suatu hal. Terkadang kita bukan tidak memahami ilmu tajwid, namun kita sendiri kadang-kadang kalau baca Al-Quran tajwidnya nggak terlalu disempurnakan, sehingga pas setoran ya bacanya ya seperti itu, ke bawah-bawah ketika setoran, padahal kita itu sebenarnya paham tajwid. Nah, Al-Quran itu gimana kebiasaan, kalau kita bacanya ala kadarnya tajwidnya, maka setoran akan seperti itu juga. Jadi antara hati sama lisan itu kadang bertolak belakang. Nah, oleh karena itu kalau kita murojaah atau kita buat hafalan, itu tajwidnya ya harus benar dipraktekin. Jadi sehingga pas setoran itu enak gitu loh.
Itu ya contoh bacaan tidak sempurna. Contoh ya, bukan salah, bacaan tidak sempurna. Mungkin kalian persiapannya begitu, jadi ketika setoran ya ala kadarnya tajwidnya. Ini sebenarnya paham atau kebiasaan gitu ya. Kalau menurut Ustaz sebenarnya karena kebiasaan, bukan kefaham. Maka dibiasakan. Nah, alhamdulillah kalau Ustaz suruh kan imam ya, ngelatihnya ketika imam, ya kan? Nah, kalian ngelatihnya. Nah, alhamdulillah arba'in kan giliran juga imam kan, ya kan? Dilatih ketika imam gitu. Ya, kalau imam itu kan ayatnya bukan ayat yang akan disetorkan, betul nggak? Ini ayat yang akan disetorkan maksud Ustaz, baik itu murojaah ataupun ziyadah. Nah, kalau kita persiapannya begini, contoh wa khalaqal janna min marijim min nar. Itu biasanya akan ke bawah-bawah ketika setoran. Ya, maka disempurnakan persiapannya itu disempurnakan. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Gitu bacanya. Jadi ketika setoran sesuai yang telah dipersiapkan, yang sudah disiapkan gitu ya. Jadi masalah bacaan jangan dianggap sepele ya, jangan dianggap sepele. Sekali lagi, kita ini bukan gak paham tajwid, tapi kebiasaan ya. Orang kalau biasa murojaah cepat disuruh pelan hilang ya. Biasa baca Quran cepat nih, murojaah Qurannya cepat, disimak halaman pertama bagian atas, yang tengah-tengah nggak kedengeran, tiba-tiba udah halaman ketiga. Kayak gitu tuh murojaah, kayak gitu tuh hatamannya kayak gitu. Itu kalau disuruh baca pelan hilang biasanya, ya kan? Kebiasaan, padahal aslinya dia paham tajwid. Nah, oleh karena itu pesan Ustadz, mohon ya, baik itu persiapan ziyadah ataupun murojaah ya harus sesuai tajwid yang sudah diajarkan. Baik itu hanya huruf tipis, huruf tebal, walaupun tidak merubah makna, alangkah baiknya disempurnakan, pahalanya juga lebih besar gitu ya. Nah, baiklah, coba Ustaz ingin imam baca ayat itu, karena ini ayat pilihan imam, baca pakai mic-nya. Gak usah buru-buru, santai, tenang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yastaftunaka fin nisaa. Cakep itu. Qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisaa illati la tu'tunahun. Nah, itu kan panjang tuh ayatnya, jangan maksain. Tadi ayatnya apa? Ayatnya wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa. Boleh berhenti di situ jika memang kalau nafas kita nggak nyampe. Nanti ngulangnya di mana? Wa ma yutla, ya kan?
wa ma yutla alaikum fil kitab dan seterusnya. Nah, ada lagi nih ya, yang perlu harus diperhatikan. Qulillahu yuftikum fihin. Kalau berhenti di situ boleh-boleh saja, tapi lebih afdal wasal. Kalau mau berhenti boleh. Nah, yang jadi perhatian kita ketika berhenti itu bacanya gimana? Ya. Qulillahu yuftikum fihin. Itu ya. Jangan contoh, Qulillahu yuftikum fihin. Bahaya itu. Bahaya. Itu namanya merubah nun tasydid ke nun sukun. Kalau nun sukun berhentinya cepat. Qulillahu yuftikum fihin. Nah, salah. Yang benar Qulillahu yuftikum fihin. Ya, nah, gunnah yang sempurna disempurnakan karena itu nun tasydid. Ya. Baik, Imam. Coba diulang, wa ma yutla. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان. Itu ngulangnya di la tu'tunahunna apa allati? Ngulangnya di la tu'tunahunna apa allati? Allati. Nah, waqaf dengan iftida itu harus lebih diperhatikan ibtida. Kalau waqaf itu adalah istilah darurah. Kalau nafas kita pendek boleh berhenti dimanapun, ya kan? Asal jangan berhentinya satu kata dipotong jadi dua, paham? Nah itu nggak boleh, itu mah fatal gitu. Nah, ibtida itu harus diutamakan. Di mana mengulangnya, pantasnya di mana? Ya, allati, Imam ya, allati. Nah, makanya kalau kita mau murojaah atau buat hafalan baru, ya kita baca maknanya, ya kan? Kita kan orang Indonesia nih, tahulah titik komanya kan? Itu dilihat. Kira-kira ini pantasnya ngulang dari mana nih, ya kan? Nanti di situ bisa antum bisa mengambil kesimpulan, oh berarti di sini gitu. Dari makna itu sendiri bisa insya Allah. Jadi allati, Imam ya. Coba ulang lagi Imam. Wa ma yutla. Nanti sebelum Imam baca, itu kan ayatnya banyak gunanya, ya kan? Nah, terus seandainya antum gunanya bablas, temponya nggak sesuai, terus antum jawab saat napasnya pendek, nggak peduli, nggak ada toleransi. Terus kalau napas pendek, guna bablas gitu, enggak kan? Makanya ada berhenti darurah, waqaf darurah boleh. Yang penting ulang yang benar. Wa ma yutla 'alaikum fil kitabi fi yataman nisa'i allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna
وترغبون. Bisa nggak berdiri situ? Nanti ngulangnya di watarghobun, nggak apa-apa. Coba sekalian ngelatih nafas, latihan nafas. Kalau antum duduknya jongkok kayak gitu, tuh nggak bakal sampai biasanya. Duduknya berdiri, tegak, nah gitu. Kalau jongkok tuh nafasnya pendek, nggak kuat biasanya. Karena kalau jongkok ambil napas biasanya nggak bisa, biasanya nggak bisa. Coba. Jadi kalau mau baca Al-Quran itu dilihat dulu di situ banyak gunah apa enggak. Jadi jangan langsung baca aja. Kalau di situ banyak guna, maka antum ngambil napasnya diatur sehingga guna itu nggak kebablasan gitu loh, nggak ngasal. Tuh. Makanya kalau murojaah ngafalin Al-Quran itu huruf-hurufnya harus dibayangkan di hati. Huruf-huruf itu harus benar-benar terlihat di hati antum sehingga antum tahu kalimat berikutnya ini banyak guna gitu loh. Jadi masih banyak PR ya Imam. Sekali lagi Imam. Watarghobun, berhenti di watarghobun. Nanti ngulangnya di watarghobun. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون. Kalau begitu bacanya kan sedep ya, didengar ya. Gunanya pas itu gunanya. Kenapa? Karena ngambil napasnya diatur. Makanya kalau setoran itu nggak boleh buru-buru. Makanya kalau murojaah nggak boleh terlalu cepat bacanya sehingga disuruh pelan, ya kayak kabur-kabur gitu. Baca Quran itu pilih tengah-tengah, nggak terlalu cepat, nggak terlalu pelan, sedang-sedang aja. Ditenang nanti, bacanya tenang. Kalau tenang kan nanti bisa ngatur nafas kan, kayak gitu. Itu bisa tuh Imam. Mudah-mudahan kedepannya begitu terus ya Imam ya. Oke, ngulang di watarghobun. وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. Kol-kolak kuburannya Quran. Kejauhan itu. Ya kan? Ini. Ustaz yakin imam itu tahu kol-kolak kubur itu apa. Tapi kenapa bacanya kurang tepat atau salah ya? Pantulannya kurang. Kol-kolak subur aja nggak kena, apalagi kubur. Kenapa? Faktornya apa? Nafas. Itu pertama. Nafas dan ketenangan. Ya, biasa kalau baca Quran di depan guru gitu. Biasanya Ustaz juga begitu sama kalau baca Quran di depan guru gitu. Apalagi gurunya serius. Gitu ya. Nafas. Itu lebih panjang lagi tuh Imam, ya kan? Wa targhabun sampai bil qist itu panjang ya? Panjang lagi itu, ada ikhfa di situ. Coba ulang lagi sekali lagi. وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان
Lanjut. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Kalau ziyadah kayak gini nih, cakep nih. Kalau baca kayak gini, tempo kayak gini, cakep, cocoknya pas di MHQ. Antum kalau bacanya kayak gini, temponya kayak gini, pelannya kayak gini, bacanya kayak gini, pas di MHQ, mulus, nggak ada salah, insya Allah kalau Allah berkehendak bisa juara. Tapi kalau jadi imam, temponya kayak gini, insya Allah jamaahnya lah lari kabur. Sama kalau murojaah, temponya kayak gini, yang nyimaknya geli sah. Ini kan karena belajar tahsin. Jadi belajar tahsin itu sebenarnya ala MHQ, ala MTQ. Kalau di MTQ itu justru bagusan kayak gitu tadi bacanya. Jadi penonton itu malah terpukau. Dewan hakim itu terpukau. 20 juz bacanya pelan, tajwidnya bagus. Nah, itu dapat nilai plus malah. Tapi kalau jadi imam kayak gitu, beda lagi, lari jamaah. Sama setoran murojaah kayak gitu, gelisah yang nyimaknya. Iya, ini 1 jam bisa 1 orang gitu kan. Ziyadah aja belum tentu sabar tuh yang nyimak, ya kan? Pelan banget. Jadi tempo-tempo kayak gini itu ketika belajar. Tapi ketika setoran harus disesuaikan. Gitu, ya. Karena kan tempo membaca Al-Quran itu kan ada pelan, ada sedang, ada cepat. Ketiga-tiganya benar. Ketiga-tiganya benar. Sekalipun antum baca cepat, sekalipun antum baca pelan, kalau tajwidnya nggak dipraktekin, mendingan baca cepat, tajwidnya dipraktekin. Faham ya? Jadi kalau antum setoran disesuaikan. Apalagi setoran murojaah ala qori, wah langsung udah Ustaz kabur aja deh. Gitu. Oke, siapa lagi yang mau baca? Arifin siap. Arifin ya, Arifin aja deh, Arifin. Ya Arifin. Yuk Arifin. Tadi kan udah dicontohkan oleh kakak kita Imam, kakak senior. Yuk, 1 orang lagi deh. 1 orang lagi. Yang lain pendengar aja ya. Pendengar juga dapat ilmu. Tinggal dipraktekin. Yuk. Ayatnya ayat itu aja. Samain aja ayatnya. Yang sama aja. Nggak usah beda-beda. Itu ngelatih napas loh, ayat itu panjang, keren Imam, pinter pilih ayatnya, pinter Imam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastaftunaka fin nisa. Mic-nya jangan terlalu dekat, agak jauh dikit. Qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa illati la tu. Nah, Wa
وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن التي لا panjang, baca aja salah. Ini nggak konsen, baca aja salah. allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina minal wildan. Tuh, kalau baca Quran itu ya jangan dipaksain. Bayangin kalau Ustaz jadi imam bacanya kayak gitu. Yang ada jamaah kasihan sama imamnya. Jangan menciptakan kasihan. Ya. Udah kayak mau copot nafasnya. Jadi harus diatur. Ya. Harus diatur nafasnya. Itu kan kelihatan banget tuh kayak apa? Kayak mau lepas nafasnya ya. Gitu. Kayak imam tadi, imam rapi tadi imam. Yang kayak gini jangan dianggap sepele loh. Nggak boleh dianggap sepele. Sok aja antum ikut MHQ kayak gitu, langsung kena tajwidnya, lagunya kena, gitu. Pengaturan penafasan kena, kan ada nilai-nilai plus, ya kan? Ada pengurangan karena kekurangan cara pengambilan nafas itu juga bisa dikurangi nilainya. Gitu. Oke, lanjut. Ulang dari mana? Watarghobun. Tadi antum bacanya watarghobun apa allati? Ulangnya. Resiko antum tadi kan ngulangnya di allati. Kalau imam tadi kan watarghobun. Ya udah. Beda, setiap orang beda. Antum dari allati, coba sok berhenti di mana kalau allati? Allati wal mustad'afina minal wildan. Berhenti di situ bisa. Allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina minal wildan. Akan mengganggu mat aridun sukun. Ya, maksudnya kan 4 harokat, ya. Jadi 2 harokat. Kenapa? Nafasnya itu mah udah kebaca, nafasnya pendek. Makanya harus pinter-pinter mengatur waqaf ibtida. Ini nih. Allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabun. Berarti situ nggak apa-apa. Antum ulang lagi watarghobun. Ya. Watarghabuna an tankihuhunna wal mustad'afina minal wildan. Kan nggak ketara kan? Antum wildan. Ya. Nggak enak juga tuh dengernya, gitu ya. Wa an taqumu lil yatama bil qist. Lanjut. Wa ma taf'alu. Lanjut. Wa ma taf'alu min khairin fa
Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.